Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana gambaran koneksi hubungannya kamu bersama dia, pasangan selingkuhannya kamu untuk di saat sekarang ataupun dalam waktu dekat. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, ini dia Aries. Ada energi dari strength di situ, berikut. Oh, kemudian ada di sini. Ah, nggak bisa aku kemana-mana. Aku nggak mau kalau nggak dengan kamu, gitu ya. Model dari si ayang bebek selingkuhannya kamu, gitu lah. Jadi kalau Marlet bisa-bisa aja ya, relationshipnya kalian berdua ini tuh seperti kayak ganti-gantian gitu loh. Ya, ganti-gantian dia siapa yang proaktifnya di hubungan ini, gitu. Ada masanya kamu yang proaktif, ada masanya dia, gitu ya. Nah, jadi kayak kamu lagi melempem energinya, nah dia yang datang, ya, dia yang datang mengambil peran utama gitu. Nah, ketika dia melempem energinya, kamu yang datang mengambil peran utamanya di sini. Ya, kamu yang menjadi penggeraknya di sini. Nah, seperti itu. Jadi karena ada energi yang seperti ini, makanya berkemungkinan besar relationship-nya kalian bisa ini tuh kayak panjang ya. Bisa panjang ceritanya, walaupun di panjang cerita ini tuh seperti ada gambaran putus nyambung gitu ya, on off. Nah, seperti itu. Karena tadi kata Mari kan ada masa-masanya melempem di sini. Jadi nggak yang terus-terusan semangat, nggak terus-terusan gairah gitu ya. Nggak terus-terusan mau berusaha, enggak. Macam ada ininya, sip-sipannya kalian ya. Ada sip-sipannya di situ loh, ya. Nah, ini gilirannya dia, nanti beberapa bulan lagi giliran kamu, ya. Nanti habis itu beberapa lama lagi dia lagi, gitu-gitu. Kalau Mari lihat, ya. Makanya ini menyala terus hubungannya, dianggap wah ini udah putus nih, nggak taunya nyambung lagi gitu loh. Ya paling-paling hanya ada jeda di sini ya, hanya ada jeda itu loh. Jadi kayak yang ini saat sekarang kayaknya gantian ya, energi dari si dianya ini, energi dari si dianya ini yang Mari lihat ada semacam men-trigger kamu karena sempat energinya kamu low. Apakah itu karena kamu kesel gitu ya, ada rasa sakit hatinya kamu gitu ya, ada rasa kecewanya kamu, makanya low energinya kamu, dan ternyata ini adalah gilirannya si dia gitu. Nah, ketika kamu kayak gitu ya, dia yang dateng gitu loh, ngambil hatinya kamu gitu loh, bikin kamu jadi tersembuhkan lagi ya dengan apa yang bikin kamu kecewa, seperti itu ya. Jadi kalau Mari lihat untuk kalian berpisah, memang ceritanya agak-agak sulit di sini ya, agak-agak sulit karena sudah terlanjur seperti nyaman adanya satu sama lain, gitu loh ya, nyaman aja gitu. Jadi kayak sudah seperti kebiasaan, sudah seperti ya inilah hidupnya aku gitu ya. Nah, makanya kalau untuk cerita bagaimananya gitu ya, pasti banyak ya kisahnya kalian di sini ya, banyak. Karena ini kan tadi kata Mari kan tidak yang stabil hubungannya kan, ada naik turunnya, ada mundur majunya, ada masa berantemnya, ada masa rujuknya, ada masa cinta-cintaannya ya, asmara-asmaraannya ya, romantisannya, ada masa dingin-dinginnya gitu. Jadi bisa ini sudah bermacam ragam lah kalian menikmati ya apa-apa yang menjadi gambaran layaknya sebuah relationship
Nah seperti itu ya. Dan ianya kalau satu lagi melempem, yang lain bisa dapat cara gitu ya, bisa tahu caranya bagaimana untuk men-trigger lagi gitu loh. Jadi kalau mau untuk bilang pisah, iyalah boleh itu, tapi hanya di bibir aja. Secara tindakan nyata, buktinya sampai saat sekarang nggak ada ceritanya pisah-pisah. Nah seperti itu ya. Udah sekuat apapun kayak diwacanakan, oh wow, kayak aku nggak mau lagi sama dia. Sebentar aja bilangnya aku nggak mau lagi sama dia, gitu loh. Karena dilihat juga di sini tuh semacam cinta juga hadir ya, cinta juga hadir di sini. Jadi walaupun ini katakan hanyalah model asmara perselingkuhannya kamu, namun bukan kamu hanya membawakan hasrat nafsu doang di sini ya, enggak. Kamu membawa hati juga, mari lihat. Gitu loh. Oke lah, mungkin belum tentu lebih besar cintanya kamu kepada orang ketiganya kamu ini ya. Pasangan selingkuhannya kamu ini. Jangan-jangan ya masih lebih besar perasaan cintanya kamu sama pasangan sah. Tetapi walaupun begitu ya, seseorang ini tuh juga kebahagiaan gitu loh. Kebahagiaan dia rasanya kamu itu di sana loh ya. Jadi makanya kata Mari ini tuh tidak akan sebegitu mudahnya ya kalian untuk tidak lagi gitu loh. Pantang nanti dia baik aja sama kamu luluh gitu ya. Atau pantang aja kamu yang baik sama dia gitu, kamu mesra sama dia, kamu hangat sama dia gitu ya. Nah, apapun yang menjadi unek-uneknya dia menjadi luruh gitu di situ. Jadi ada aja kayak tarikan ya, saling tarik menarik kalian berdua di sini gitu loh, saling tarik menarik itu ya, saling manggil gitu, saling manggil di sana ya. Jadi hanya bisa terlupakan untuk sebentar aja nih relationshipnya. Itu yang tadi Mari sebut sebagai jeda gitu loh. Pada akhirnya ya play lagi, main lagi, jalan lagi, ngalir lagi energinya. Nah seperti itu ya. Jadi kayak kamu paham bagaimana caranya men-trigger dia. Dia juga demikian kepada kamu. Itu loh. Jadi justru untuk di saat ini kalau dilihat ya dari energi pasangannya kamu, dari selingkuhannya kamu, dia walaupun kayak pengen membantah ya, dia pengen membantah diri dia sendiri, tapi dia di sini tuh macam punya banyak alasan. Dia punya banyak alasan untuk melanjutkan relationship ini dengan kamu. Gitu loh. Malah kalau dilihat untuk di saat ini, alasan untuk meninggalkan itu tuh agaknya susah dia temukan. Gitu loh. Jadi orang-orang kayak gini nih, walaupun katakan dia sudah benar-benar tahu ya, kamu ya sudah punya istri, ya kamu udah punya suami, ya kamu udah punya tunangan, ya kamu ya udah punya pacar, gitu. Tapi boleh dia anggap itu tuh jadi kayak nggak begitu problem ya. Jauh lebih ngeri lagi kalau kemudian kalian tidak bersama, gitu loh. Jadi ya sudahlah, walaupun agaknya berat gitu ya untuk menerima bahwa dia hanya orang ketiga. Tapi mungkin kalau dia timbang, yang mana sih rasa sakit yang lebih mampu untuk dia tanggung? Ya Mari lihat di sini tuh mendingan lah menanggung rasa sakit asalkan bisa tetap dengan dirimu. Gitu loh. Jadi kayaknya orang ini ya nggak mau bebas gitu ya. Pilihan satu-satunya ya lanjut sama kamu dengan segala macam konsekuensi, dengan segala macam tantangan. Ya lanjut katanya si dia. Gitu loh. Karena hidup itu tuh kok rasanya anyep ya. Anyep.
kalau tidak terhubung sama kamu. Ada masa-masanya kayak kata Mari tadi ya, ada masa-masanya ya dia seolah-olah kayak nggak butuh kamu. Tapi yakinlah setelah itu tuh dia akan iya lagi sama kamu. Ya sama aja sih kayak dirinya kamu. Mari lihat. Ada masa-masanya kamu ilfil sama dia, tapi kemudian ada masanya semacam wah cinta banget gitu ya. Sayang banget, butuh banget gitu sama si dianya. Dan ketika kalian menjalani hubungan ini, memang ada kecocokannya itu pula. Ketemu dia chemistry-nya gitu. Dan mari lihat hubungan kalian nampaknya memang bukan hanya kayak sebatas hubungan cem-ceman gitu ya. Jadi kayak semacam kamu sudah membuka hidupnya kamu, bagaimana kamu, siapa kamu, dan seterusnya gitu ya. Dia juga demikian. Gitu loh. Jadi mari lihat kalian berdua ini memang sudah akrab gitu. Sudah akrab betul. Itu ya. Sudah akrab betul. Karena hubungannya bukan hanya cerita tentang yang yang indah-indah aja ya di sini. Yang gak indahnya pun sudah kalian sharing bersama. Sudah kalian bagi bersama di sini. Itu loh, pahit manis hidupnya kamu dia ada. Pahit manis hidupnya dia banyak sedikitnya kamu ada. Gitu loh. Jadi kalau udah kayak gitu model relationship-nya, makanya ini tuh semacam kuat ya. Keinginan untuk bareng-bareng. Itu loh. Ya. Jadi nampaknya Mari memang ini bukan hubungan main-main doang, tidak. Jadi kayak misalnya gini, kalau orang tuh terlibat dalam perselingkuhan ya, kalau dia tuh ada lazimnya itu tuh motifnya aku mau happy-happy, aku mau cari variasi, aku mau menyalurkan bakat playboynya aku, bakat playgirlnya aku, kan gitu ya. Aku mau ngambil duit, nah, ada gitu kan, orang memanfaatkan. Aku mau ambil duit, gitu. Pokoknya dia yang duniawi, kesenangan saja. Nah itu biasanya kan kalau orang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah tetapi tidak begitu di dalam relationship-nya kamu dengan dia. Di atas itu levelnya, gitu loh. Jadi kamu nggak melihat dia sebagai objek untuk kamu rampok uangnya gitu ya. Dia juga demikian. Kamu nggak hanya melihat dia objek hanya untuk kepuasan biologisnya kamu. Begitu juga dia. Jadi bisa aja kalian itu tuh ketemu yang ngomongin tentang hidup gitu loh. Ya, ngomongin tentang bisnis, ngomongin tentang masalah, ngomongin tentang apa. Gitu ya. Justru itu yang bisa bikin salah satunya lem perekat ya kamu dengan dia, gitu loh. Jadi kalian bisa sudah seperti ya kekasih, ya temen, ya sahabat, mungkin saja bahkan ya guru dan murid, mentor dan yang dimentorin gitu ya. Bisa aja udah di sana, udah nano-nano. Bisa aja ya berperan sebagai figur ibu dan bapak bergantian, bisa aja. Itu loh, apalagi kalau ini tuh sudah lama ya, udah lama banget gitu loh, udah lebih daripada 3 tahun gitu ya. Sudah jadi serba ada di sini perannya, itu loh. Jadi akhirnya nyaman di sini. Kenyamanan inilah yang paling utama. Mari lihat. Kamu berusaha nyamanin dia juga demikian. Seperti itu. Jadi hubungan ini tuh ada kolaborasi yang apik ya antara kamu dengan dia. Gitu loh. Kalau kalian ini tuh rumah tangga, mari lihat harmonis banget ini bisa rumah tangganya ya. Lempeng ini, baik banget ini model rumah tangganya. Tapi ya salahnya ya gitu. Kalian ketemunya di saat ya sudah nggak bisa lagi memilih demikian ya. Kamu sudah terlanjur gitu ya. Kamu mungkin udah terlanjur married sama itu orang rumahnya kamu gitu.
Apa kamu udah terlanjur tunangan ya, mengikat janji akan menikah suatu saat dengan dia, seseorang yang menjadi pasangan sahnya kamu di situ itu ya. Tapi walaupun kembali lagi, walaupun ini urusannya asmara cinta segitiga, tapi ini tuh nggak kalah dia kadar bagusnya. Ini kalau mari lihat ya, nggak kalah dia kadar bagusnya dari jika dibandingkan ya dengan hubungan yang bukan perselingkuhan. Jadi ini tuh bukan perselingkuhan model-modelnya kelas bawah, yang urusan perut ke bawah aja, tidak. Tapi ini tuh bisa agaknya holistik juga, ini bisa mari lihat ya, full dia, utuh dia hubungannya kamu. Oh, dan juga itu ya, dalam hal positif kalian bisa mengambil peran di sana. Ya kalau untuk soal berantem kah ya, ngambek-ngambekatnya, nah itu kan hal yang wajarnya tuh gitu, hal yang sangat wajar. Tapi yang iyanya kalian bisa melampaui kalau bertemu dengan situasi-situasi yang tidak kondusif ya gitu. Masih ada itikat bareng-bareng, yuk kita beresin ini, damai aja yuk kita yuk. Ada yang kayak gitu modelnya, ada di situ. Dan ini beberapa mari lihat, kebetulan memang kalian interaksinya di satu ini ya, di satu komunitas yang sama ya. Jadi ada beberapa ini yang memang mau nggak mau tuh ketambahan untuk memperkuat relationship ini, karena mungkin kalian rekan kerja, partner bisnis gitu ya, atau ya tadi terlibat di dalam satu komunitas sosial kah ya yang sama gitu loh. Jadi kayak ada aja jalannya ya, ada aja jalannya untuk bikin hubungan kalian ini tuh jadinya awet, disembari dengan usaha berdua gitu ya, dan kemudian yaitu kondisi dan keadaan sepertinya mensupport ya, mensupport kalian berdua untuk terus jalani relationship ini itu loh. Jadi itulah tadi kata Mari, ini kayaknya hubungan memang berkualitas ya gitu, walaupun dia hanyalah sebatas hubungan casual ya, hubungan ya inilah model perselingkuhan seperti ini gitu. Jadi kalian tidak menodai relationship ini hanya untuk ya tadi urusan birahi saja, nafsu saja gitu, keduniawian saja, tidak. Tapi ada makna tambahannya di sini gitu loh, ada makna tambahannya itu ya. Makanya karena ini hubungan berkualitas, kalian berdua ini kan bukan orang tolol ya, maaf bahasanya Mari agak kasar ya. Kalian ini kan bukan dua orang yang tolol ya. Nah jadi kalau ini hubungannya hanya hubungan remeh-temeh, Mari lihat kalian nggak akan mau ini jalani relationship ini. Ini terutama dia, maaf ya, bukannya Mari mau menjengkal siapa yang lebih tinggi intelektualnya, siapa yang tinggi kualitas dirinya ya. Tapi Mari lihat kok kayaknya dia agaknya lebih tinggi nih dari kamu ya. Nah, jadi kalau orang yang sudah seperti dia ini mau ngotor-ngotorin diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaat faedahnya, hanya sebatas tanda petik ngumpulin dosa doang gitu ya, ngumpulin dosa doang, ini pasti nggak akan mau, ini orang ini pasti nggak akan mau gitu, karena adalah nilai ekstranya ya dalam hubungan kalian. Makanya dia masih berkenan untuk menjadi pria simpanannya kamu ataupun wanita simpanannya kamu gitu ya. Jelek dia memang statusnya jelek gitu loh, tapi itu kayaknya hanya jelek namanya doang ya, nama statusnya doang ya. Kalau dikuak ini tuh dalamnya oke nih sesungguhnya, oke gitu loh. Oke, baik ya. Nah jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, Virgo, berikut Libra, ada energi dari Capricorn, kemudian ada energi dari Pisces di sini, kemudian hadir energi dari
Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.